Lan, selama tinggal di rumah itu ada kejadian aneh-aneh nggak sih? Si Lani ini jadi bingung dengan pertanyaan tetangganya itu. Maksudnya hal aneh apa? Selama semingguan itu, setiap Lani numpang di rumah tetangganya itu, pertanyaan yang sama terus ditanyakan. Mengalami kejadian aneh nggak di rumah itu? Pernah suatu hari, saat menjelang maghrib, tiba-tiba Ibu Lani ini berteriak-teriak kencang sekali. Di sana itu, mereka melihat dua ular yang berwarna hitam pekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Saib, Saksi Gaib. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Pada video kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang nyata yang ditulis oleh salah satu akun di website Quora. Cerita kali ini menceritakan pengalaman horor satu keluarga yang tinggal di rumah atau bisa disebut villa yang sangat angker karena menurut desas-desus warga sekitar, si pemilik rumah ini melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, kemudian like, komen, serta share video ini ke teman kalian agar saya dapat semangat upload video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Sebelum masuk ke cerita, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, nama dan tempat dalam cerita ini akan saya samarkan. Pencerita ini saya sebut saja namanya adalah Lani. Jadi, awal tahun 2014, tepatnya di bulan Januari, 2 tahun setelah kepergian almarhum kakek dari ibunya Lani, orang tuanya memutuskan untuk menjual rumah warisan dari kakek dengan alasan ayah Lani ini tidak betah tinggal di kampung halaman istrinya. Dan juga karena rumah tersebut banyak yang perlu direnovasi. Padahal akte rumah itu lengkap dan baru saja selesai dibuat. Tetapi pada saat itu, ibunya hanya diam dan menuruti permintaan ayahnya Lani ini. Sehingga mereka sepakat menjual rumah tersebut dengan harga yang cukup murah agar bisa pindah dengan cepat. Singkat cerita, setelah rumah tersebut terjual, pindahlah mereka sekeluarga ke rumah kontrakan yang cukup jauh dari kampung halaman Lani. Singkat cerita, setelah rumah itu terjual, pindahlah mereka sekeluarga ke rumah kontrakan yang cukup jauh dari kampung halaman Lani sebelumnya, di daerah Jawa Barat. Setelah dicari-cari ayahnya Lani, ketemulah mereka dengan sebuah rumah yang terbilang cukup besar. Bisa dibilang sebuah villa. Nah, rumah tersebut sangat terlihat nyaman, dekat dengan persawahan dan dekat dengan pegunungan, sehingga udara di sekitar rumah sejuk. Orang-orang di sekitar rumah tersebut sering menyebut rumah itu dengan sebutan Villa Merah, karena cat luar rumahnya full berwarna merah cabai. Setelah deal dengan pemilik rumah, tinggallah mereka di rumah tersebut. Beberapa bulan mereka tinggal di rumah tersebut,
Orang tua Lani ini ketika bekerja sering meninggalkan Lani sendiri di rumah. Karena ya tempat kerja orang tua Lani ini berada di kota, sedangkan rumah mereka yang baru ini berada di daerah sekitar pegunungan. Tapi syukurnya tetangga-tetangga Lani ini baik dan perhatian. Jadi setiap hari sering menanyakan keadaan Lani. Kalau nggak gitu, mereka memberikan izin Lani untuk tinggal sementara di rumah mereka selagi orang tua Lani ini belum pulang, agar si Lani ini tidak kesepian sendiri di rumah. Nah, suatu ketika tetangga Lani ini bertanya pada dirinya tentang keadaan rumah yang Lani dan keluarga ini tinggali. Mereka menanyakan begini, "Lan," panggilannya Lani, "Lan, selama tinggal di rumah itu ada kejadian aneh-aneh nggak sih?" Si Lani ini jadi bingung dengan pertanyaan tetangganya itu. Maksudnya hal aneh apa? Lani masih dengan bingung menjawab kalau dia nggak pernah mengalami kejadian aneh. Nah, selama semingguan itu, setiap Lani numpang di rumah tetangganya itu, pertanyaan yang sama terus ditanyakan. Mengalami kejadian aneh nggak di rumah itu? Karena Lani ini tiap hari ditanya pertanyaan yang sama, suatu hari dia balik tanya ke tetangganya itu. "Kenapa sih nanyain aneh-aneh di rumah? Emangnya ada apa?" Ketika ditanya balik, tetangganya itu tidak pernah mau menjawab. Lebih tepatnya, mereka seperti tidak mau ngomong, tapi sebenarnya mereka tahu suatu hal janggal di rumah tersebut. Karena mereka tidak mau menjawab, ya sudahlah, pikir Lani. Pernah suatu hari, saat menjelang maghrib, tiba-tiba Ibu Lani ini berteriak-teriak kencang sekali. "Ada ular! Ada ular!" Lantas, Lani spontan kaget dan berlari keluar rumah untuk meminta bantuan tetangga-tetangganya. Soalnya, Lani berpikir kalau memang benar ada ular besar, jadi ada yang membantunya. Setelah 1-2 tetangganya pada datang, Lani ini menghampiri ibunya dan bertanya, "Di mana mah ularnya?" Ibu Lani lantas menjawab, "Di ruang musola, dekat kamar mandi." Tetangga yang datang bergegas membantu si Lani. Ketika mereka sampai di ruang musola, ternyata benar. Di sana itu, mereka melihat 2 ular yang berwarna hitam pekat. Dan mereka itu gerakannya sangat lincah, ke sana kemari. Nah, tetangga-tetangganya ini malah saling pandang memandang. Mereka curiga kalau ini hal yang tidak wajar. Namun, Lani dan ibunya tidak berpikir yang aneh-aneh. Mereka berpendapat bahwa mungkin ular ini berasal dari sawah belakang rumah. Karena ya memang daerah mereka berada di pegunungan, jadi dekat dengan area persawahan. Setelah beberapa saat terdiam, saling pandang, Lani dan tetangga-tetangganya itu mengusir ular tersebut dengan tongkat, dan alhamdulillah akhirnya ular itu lari keluar rumah dan masuk ke sawah belakang. Nah, namun tidak lama setelah insiden ular malam itu, mulailah bermunculan hal-hal aneh terjadi di rumah itu. Kejadian yang pertama itu dialami oleh Lani sendiri. Ceritanya saat itu, dia ingat hari itu adalah hari Sabtu dan besoknya hari Minggu dan dia libur. Lani ini berniat untuk bergadang dan tidur di depan TV sampai puas. Posisi ruangannya seperti gambar sketsa ini ya, dan semua pintu di dalam rumah tersebut terbuka.
saat Lani lagi berbaring sambil menonton televisi sampai larut malam itu. Dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Lani yang awalnya nonton TV, lagi enak-enak nonton TV, dia jadi mulai agak gelisah dan takut karena Lani ini kepikiran dengan desas-desus dari tetangganya kalau rumah yang ia tempati itu adalah rumah angker. Tapi Lani menghiraukan rasa takutnya karena tekadnya yang kuat ingin begadang sampai subuh. Akan tetapi, tiba-tiba jam 11.30 malam, Lani mendengar ketukan yang berbunyi tok tok tok. Yang aneh, berasal dari arah dapur. Awalnya dia pikir itu adalah tikus dan menghiraukannya. Tetapi anehnya, selama 30 menit, bunyi suara itu tidak mau berhenti. Lani spontan bilang, "Hus, hus," dengan maksud untuk mengusir tikus yang ada di dapur itu. Namun anehnya, suara itu tetap saja tidak mau berhenti. Malah terdengar seperti suara tutup pintu rak dapur buka tutup. Trak, 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 trak. Lani yang mulai kesal dengan suara itu, dia lalu diam dan dengan seksama mendengarkan suara apa itu. Karena dia masih takut kalau harus mengecek langsung ke dapur. Akhirnya, setelah didengarkan dengan seksama, Lani mendengar kalau suaranya seperti besi ketemu dengan kaca. Sederhananya, seperti suara pisau yang mengetuk kaca, dan Lani langsung sadar kalau meja makan di dapurnya terbuat dari kaca. Nah, saat Lani mulai sadar kalau suaranya yang didengar itu tidak mungkin berasal dari hewan, dia mencoba untuk bangun dari baringnya. Jadi, dia bersiap-siap untuk bangun. Dan dia berencana untuk pergi ke kamar orang tuanya. Tetapi saat dia bangun, bunyi itu semakin malah kencang, seperti orang yang sedang marah. Bunyinya sudah tidak trak, trak, trak. Udah nggak gitu, tetapi sudah trak, 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 trak. Jadi bunyinya itu seperti besi ketemu dengan kaca, kayak pisau yang digesek-gesekkan ke kaca gitu. Nah, karena takut, Lani jadi nggak bangun dan mencoba untuk tidur lagi di ruang TV itu. Nah, ketika dia tidur berbaring lagi, suaranya kembali normal dan tidak kencang seperti waktu dia akan bangun tadi. Mulai dari situ, badan Lani mulai lemas. Dia nggak bisa bergerak. Ingin menangis, tapi nggak bisa. Ingin teriak, tapi juga nggak bisa. Jadi ya cuma diam saja. Lalu, Lani berinisiatif membaca ayat suci Al-Quran sebisanya yang dia hafal, yaitu ayat kursi. Dia lantunkan 1 kali ayat kursi, kemudian lanjut 2 kali ayat kursi. Dia bacakan, tetapi tetap saja suara itu masih terdengar jelas di dapur. Saat membaca ayat kursi yang ketiga, Lani memberanikan diri untuk bangun dan berlari ke arah kamar orang tuanya. Alhasil, sama seperti sebelumnya, ketika dia bangun, suaranya itu malah semakin kencang dan terdengar semakin marah. Sampai di kamar orang tuanya, Lani ini langsung melompati badan orang tuanya, sampai ayahnya terbangun dan kesal. Ayahnya bertanya pada Lani dengan nada kesal, "Ada apa? Gak sopan kamu lompat di kepala orang, apalagi ini kepala orang tuamu." Lani tidak bisa menjawab, dan dia hanya bisa sembunyi di balik selimut ibunya. Jadi setelah dia lompat ke tengah
antara ayah dan ibunya itu, si Lani ini langsung masuk ke selimut di antara ayah dan ibunya dan mendekat ke arah ibunya. Karena dia sudah nggak bisa berkata-kata lagi, ya karena takut, sudah lemas, nggak bisa gerak, takut, makanya dia diam ketika ditanya oleh ayahnya itu. Nah, belum dijawab oleh Lani, ayahnya Lani ini ternyata juga mendengar suara aneh yang didengar oleh Lani. Tapi kali ini suaranya kembali seperti semula dengan tempo yang santai. Mendengar suara itu, ayah Lani mencoba mencari sumber suaranya. Datang dari mana? Karena Lani ini sudah ketakutan dan diam sembunyi di balik selimut ibunya. Jadi nggak bisa ditanya. Tapi anehnya, ketika ayahnya Lani ini mencari sumber suara tersebut, dia malah tidak menemukannya. Sumber suaranya ini jadi tidak jelas dari mana arahnya. Akhirnya, ayah Lani ini memutuskan untuk, ya sudahlah, ditutup saja pintu dapurnya. Dan seketika ditutup itu, dan wus, suaranya itu udah hilang, jadi nggak ada. Nah, ini pertama kalinya Lani percaya rumah yang dia tempati itu angker. Kemudian cerita lanjut ke keesokan harinya. Lani ini memutuskan untuk cerita ke ibunya tentang kejadian yang dia alami semalam. Karena saat malam itu, ibunya Lani ini masih tertidur ketika Lani melompat ke kasur. Mungkin karena terlalu capek seharian bekerja sampai lembur ya. Dan baru saja pulang dan langsung tidur. Sehingga ibunya ini walaupun Lani melompat, ibunya ini nggak bangun. Nah, singkat cerita setelah Lani ini cerita kepada ibunya, ibunya hanya bilang kalau Lani jangan khawatir dan seolah tidak menggubris cerita si Lani ini. Kemudian kejadian aneh yang kedua terjadi sebulan setelah kejadian aneh pertama. Ceritanya waktu itu tiba-tiba ibunya Lani ini jatuh sakit sampai tidak bisa bergerak. Dan kata dokter, karena penyakit DBD. Akhirnya ibunya Lani ini dirawat di rumah sakit terdekat. Lani kemudian sendirian lagi di rumah karena ayahnya saat pagi harus bekerja, kemudian pulang malamnya harus merawat ibunya di rumah sakit. Nah, suatu hari di kampung Lani itu listriknya itu padam dari asar sampai ke malam hari. Karena Lani terlalu asik buka media sosial di laptop, dia sampai lupa jam. Tiba-tiba terdengar suara azan maghrib berkumandang. Tetangganya ini bilang, "Neng, di rumah ibu dulu aja sini. Jangan di rumah sendirian. Bawa HP sama laptopnya, takutnya kemalingan." Karena perasaan juga sudah takut si Lani ini, akhirnya Lani buru-buru pergi ke rumah beliau. Sampainya di rumah tetangganya itu, ternyata Lani lupa. Dia belum mengunci pintu gudang rumahnya. Lani meminta bantuan tetangganya itu untuk menemaninya balik ke rumah dengan maksud untuk mengunci pintu gudang. Tetapi mereka semua ya tidak ada yang berani, mereka semua takut. Karena kepikiran gudang rumahnya itu, si Lani ini jadi gelisah. Dan akhirnya tepat jam 8 malam, Lani ini memaksa pergi sendiri balik ke rumah. Akan tetapi dicegah oleh tetangganya itu. "Jangan Lan, jangan ke sana, besok saja." Karena Lani ini bersikeras balik, akhirnya dia ditemani dua anak tetangganya itu. Nah, singkat cerita, waktu mereka sampai di depan pintu masuk rumah, entah kenapa pintunya itu tidak bisa dibuka. Dan akhirnya terpaksalah mereka masuk lewat pintu gudang belakang. Lani diantar oleh Yuni tetangganya ini masuk ke dalam, sedangkan kakaknya Yuni menunggu di luar.
Nah, saat Lani ini mau membuka pintu dan baru saja 2 langkah masuk, tiba-tiba suara berat. Nggak ada angin, nggak ada petir, pintunya itu langsung tertutup sendiri, seperti ditutup orang yang lagi marah. Awalnya Lani berpikir, mungkin kakaknya Yuni ini iseng, tapi dia sampai bersumpah bahwa bukan dia yang menutup pintunya itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Lani buru-buru keluar mengunci semua pintu dan tiba-tiba pintu masuk depan yang tadi yang nggak bisa dibuka, sekarang malah bisa terbuka. Kejadian aneh ketiga ini dialami oleh orang tua Lani. Setelah beberapa bulan tinggal di situ, Lani ini baru tahu kalau ternyata yang mengalami hal-hal aneh di rumah ini bukan dia saja, tetapi orang tuanya pun mengalaminya. Kejadian pertama, dari mulai ayahnya mendengar ada seseorang yang mandi tengah malam, sampai ibunya ini mendengar aktivitas di dapur pada tengah malam. Dan itu berlangsung terus-menerus, sampai ibunya ini mulai resah. Dan akhirnya ibunya ini meminta bantuan kepada ustadz untuk meruqyah rumah tersebut. Singkat cerita, datanglah ustadz dari ibunya ini. Ustadz ini kemudian membaca-bacakan ayat suci Al-Quran dan menaburkan garam di sekitar rumahnya. Setelah selesai ruqyah tersebut, malamnya Lani ini bermimpi. Jadi mimpinya itu, dirinya ini dimimpiin kejadian-kejadian meninggalnya banyak orang di dalam rumah tersebut. Sehingga banyak sekali makhluk halus yang tinggal di rumah tersebut, terutama sosok anak kecil. Dan yang nampak dominan dari semua makhluk di rumah itu adalah sosok tinggi besar hitam di gudang. Dan satu lagi, ada wanita berambut panjang gaun putih di area meja makan di dapur. Nah, mungkin inilah sosok yang mengganggu Lani. Suara pisau bergesek-gesekan dengan kaca di ruang dapur, dan juga pintu yang menutup sendiri di ruangan gudang. Di mimpi itu, Lani juga berjalan ke sekeliling rumah, mulai dari kamar mandi, kemudian keluar dari kamar mandi dan pergi menuju ke arah ruang TV, ruang tamu, dan keluar dari pintu masuk. Nah, ketika di ruang TV ini, Lani melihat orang tuanya sedang asik bercanda, tetapi mereka tidak menghiraukannya dan seakan-akan tidak melihat keberadaan Lani ini. Kemudian, Lani berjalan ke arah pintu dekat meja makan. Saat itu, Lani menghampiri pintu tersebut. Dia sontak kaget. Ada sosok wanita berambut panjang dan bergaun putih. Parasnya cantik dan anggun. Tetapi semakin lama Lani ini menghampiri, semua keadaan yang awalnya ini biasa saja ya dapur, tetapi menjadi semakin berubah, menjadi sepi dan mencekam. Nah, wanita yang ada di meja makan tersebut tiba-tiba berubah menjadi kuntil anak yang sedang marah dan berteriak-teriak pada Lani. Nah, saat kuntilanak ini berteriak, dari situ Lani terbangun dan langsung mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Pada pagi harinya, Lani ini menceritakan mimpinya semalam pada ibunya. Kemudian ibunya menceritakan hal itu kepada Pak Ustadz yang meruqyah rumahnya kemarin. Setelah cerita kepada Pak Ustadz, akhirnya Ustadz tersebut menyarankan ibu untuk pergi dan pindah dari rumah tersebut secepatnya. Lani dan ibunya tidak diberitahu alasan pastinya. Beliau hanya menyarankan kami untuk cepat-cepat pindahlah dari rumah itu. Nah, hari itu juga sesuai saran Pak Ustadz, Lani dan keluarganya pindah dari rumah tersebut. Sebelum pindah itu, Lani sempat mendengar desas-desus dari para tetangga-tetangga rumah itu bahwa pemilik rumah tersebut
itu melakukan pesugihan agar menjadi kaya. Dan sosok makhluk yang ada di rumah tersebut meminta tumbal untuk pembayarannya. Katanya, sosok-sosok yang ada di rumah tersebut sudah jauh lebih lama tinggal di sana. Mereka tidak suka ada penghuni baru yang menetap di rumah tersebut. Makanya, mereka mengganggu Lani dan keluarganya. Kabar terakhir yang Lani dapat dari para tetangga, setelah mereka pindah, ada satu keluarga yang langsung tinggal di rumah tersebut saat keluarganya Lani ini pindah. Kurang lebih 1 bulan mereka tinggal di situ. Salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal di rumah tersebut. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani tinggal di rumah Villa Merah sampai sekarang. Pesan dari si Lani ini kepada kalian yang nonton video saya, alangkah baiknya sebelum memutuskan untuk tinggal di rumah bekas orang lain itu, lebih baik dicari tahu dulu latar belakang rumahnya. Jangan lupa terus ingat pada Tuhan dan pastinya terus beribadah. Dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita pengalaman horor nyata tentang kejadian menyeramkan tinggal di rumah atau villa angker tempat pesugihan. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.